Informasi terbaru bagi pensiunan siap-siap. Kabar baik terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Berikut ada info baru dari DPR RI. Kapan mulai diberlakukan? Kemudian sederet kabar bahagia bagi pensiunan yang akan mendapatkan pencairan di Juni 2025. Ada sederet pencairan yang akan dilakukan pemerintah untuk pensiunan. Selain dari gaji dan gaji ke-13, ternyata ada rezeki lain yang disiapkan oleh pemerintah. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan PP Pesangon 1 miliar yang menjadi sorotan DPR RI, dan berikut informasi selengkapnya. Isu mengenai peraturan pemerintah tentang pesangon sebesar 1 miliar rupiah bagi pensiunan kembali mencuat ke publik dan bahkan mendapatkan sorotan dari DPR RI. Di tengah harapan para pensiunan dan masyarakat, wacana ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah benar ada pesangon miliaran untuk para pensiunan dan bagaimana implikasinya terhadap keuangan negara? Pada tahun 2023 lalu, dalam forum Majelis Pertimbangan Pengelolaan Keuangan dan Fasilitas Pensiun (MPPKF), terdapat 3 isu utama yang menjadi pusat perhatian. Isu-isu ini menjadi kunci dalam menyusun masa depan sistem pensiun nasional yang lebih sehat dan bermanfaat bagi penerima pensiun maupun negara. Pertama adalah beban terhadap APBN. Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya beban pensiun terhadap APBN. Skema pensiun yang saat ini masih menggunakan sistem PSUGO, di mana dana pensiun dibayarkan langsung dari kas negara, mulai dinilai tidak berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya pegawai negeri memasuki masa pensiun, anggaran negara terancam semakin terbebani, terutama dalam jangka panjang. Kedua, pengelolaan dana pensiun. Isu kedua adalah mengenai pengelolaan dana pensiun yang belum optimal. Banyak pihak menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan kelangsungan dana tersebut, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pensiun nasional. Pemanfaatan dana pensiun untuk pembangunan nasional adalah isu yang ketiga. Isu ketiga ini cukup strategis, bagaimana dana pensiun dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Di beberapa negara, dana pensiun digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur, perumahan, dan sektor produktif lainnya. Jika dikelola secara profesional, dana pensiun bisa menjadi kekuatan inti pembangunan ekonomi bangsa. Kemudian, dalam menata ulang sistem pensiun nasional, pemerintah dan DPR RI saat ini tengah mengevaluasi skema yang tidak terlalu membebani APBN, namun tetap memberikan manfaat maksimal bagi pensiunan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah transisi dari sistem PSUGO ke sistem fully funded. Skema ini mewajibkan PNS aktif dan pemerintah untuk menyisihkan iuran sejak awal masa kerja, yang kemudian dikelola secara profesional hingga masa pensiun tiba. Skema ini dinilai lebih berkeadilan dan berkelanjutan, karena tidak membebani anggaran negara di masa depan, memberikan kontrol lebih baik kepada pekerja atas dana pensiunnya, dan mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat dan efisien. Dalam semua opsi dan wacana reformasi, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pensiun. Ini sangat penting karena menyangkut dana publik dan menyangkut masa depan jutaan pensiunan. Langkah-langkah strategis yang perlu dikedepankan antara lain audit rutin dan pelaporan publik oleh pengelola dana pensiun, penerapan sistem digital untuk pelacakan dan pelaporan dana, pelibatan lembaga pengawas independen untuk mencegah penyimpangan. Meski isu pesangon 1 miliar bagi pensiunan masih dalam tahap wacana dan belum ada regulasi yang sah, respon DPR RI dan pembahasan strategis tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya arah perubahan yang serius. Reformasi skema pensiun menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan demi keberlanjutan fiskal dan keadaan sosial. Dengan akuntabilitas tinggi, pengelolaan yang profesional,
dan pemanfaatan dana pensiun untuk pembangunan nasional, sistem pensiun Indonesia tidak hanya akan meringankan beban APBN, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Nah, itu terkait dengan tahun 2025 mungkin menjadi momen penting bagi terbitnya regulasi dan langkah konkret menuju sistem pensiun yang lebih kuat dan berpihak kepada masa depan semua pihak. Mari kita nantikan informasi terkait dengan terbitnya regulasi nantinya, kapan mulai diterbitkan dan siapa saja yang akan mendapatkannya. Ini masih kita diharapkan untuk bersabar menantikan regulasinya. Kemudian sederet kabar gembira juga bagi pensiunan ya. Tinggal 1 hari lagi para pensiunan akan kembali mendapatkan pencairan gaji di Juni 2025 beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Gaji Juni masih menggunakan PP lama yaitu PP nomor 8 tahun 2024 yang mana untuk kenaikan gaji masih belum ada untuk Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan autentikasi tentu akan mendapatkan pencairan gaji akan cair tepat waktu yaitu mulai hari Minggu ya di 1 Juni 2025. Selain gaji pokok, pensiunan juga akan menerima tunjangan seperti tunjangan keluarga, yaitu tunjangan suami istri yang diberikan sebesar 10% dari gaji pokok bulanan. Kemudian ada juga tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Kemudian tunjangan pangan atau tunjangan beras yaitu senilai Rp72.420 per bulan. Setelah pencairan gaji di tanggal 1, para pensiunan juga akan kembali mendapatkan rezeki yaitu pencairan gaji ke-13. Tentunya ketika gaji Juni ditambah gaji ke-13 ini dijumlahkan, maka nominalnya akan menjadi 2 kali lipat dengan nominal yang fantastis. Gaji ke-13 akan mulai disalurkan mulai tanggal 2 Juni 2025 dengan patokan besaran gaji yaitu sesuai dengan besaran gaji di bulan Mei tapi tanpa ada potongan. Sehingga nominalnya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan nominal Bapak Ibu di bulan Mei 2025. Tidak hanya sampai di sana, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa stimulus untuk Bapak Ibu mulai bulan Juni dan Juli 2025. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan kembali mengguyur insentif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Insentif rencananya mulai disalurkan ke masyarakat pada 5 Juni 2025. Adapun 6 paket stimulus dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat melalui diskon transportasi, diskon tarif tol, dan diskon tarif listrik. Nah, ini tentu yang akan didapatkan oleh para pensiunan. Sedangkan 2 insentif lainnya, tambahan alokasi bantuan sosial dan bantuan subsidi upah hingga perpanjangan diskon JKK bagi buruh di sektor padat karya.